Saya Kalista Fyodora Asana, nomor absen 5. Nama saya Karina Winarto dari 12 MIPA 3, nomor absen 6. Nama saya Catherine Angela, 12 MIPA 3, nomor absen 7. Saya Catherine Ivana, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 8. Sebelum masuk ke prakteknya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mutasi kromosom. Secara definisi, mutasi kromosom diartikan sebagai perubahan atau kesalahan yang terjadi pada suatu kromosom. Kesalahan tersebut dapat terjadi pada saat proses mitosis atau meiosis berlangsung. Berbeda dengan mutasi DNA, yang dimana kesalahan terjadi pada segmen DNA, pada mutasi kromosom ini, kesalahan yang terjadi menyebabkan adanya perubahan pada keseluruhan kromosom itu sendiri. Beberapa tipe mutasi kromosom yang sering terjadi yaitu mutasi struktur kromosom, mutasi jumlah kromosom, dan mutasi kromosom terpaut seks. Mutasi struktur kromosom sering terjadi ketika berlangsungnya pembelahan sel. Hal ini terjadi ketika kromosom homolog saling berpasangan dan gen dalam kromosom saling terpisah. Kemudian gen tersebut masuk ke dalam kromosom yang salah atau gen tersebut menjadi hilang. Secara umum, mutasi struktur kromosom dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada delesi. Delesi ini di mana bagian DNA tidak terduplikasi atau hilang selama replikasi berlangsung. Yang kedua ada duplikasi, yaitu sebagian atau beberapa bagian DNA mengalami penggandaan. Yang ketiga inversi, yaitu bagian kromosom terbalik sehingga menyebabkan kesalahan urutan. Dan terakhir translokasi, yaitu fragmen kromosom berada di kromosom non-homolognya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas yang sudah dipotong dan diberi tulisan A sampai H dan 2 warna plastisin. Plastisin warna kuning dibuat bentuk memanjang untuk sebagai kromosomnya. Buat bulatan dari plastisin berwarna merah untuk dijadikan sentromernya. Lalu diletakkan kertas yang berisi huruf seperti tadi, urut sesuai abjad yang dianggap sebagai segmen dari kromosomnya. Seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah delesi atau penghapusan kromosom. Yang ada di depan kita adalah kromosom normal. Pertama kita ambil kromosom A. Lalu dapat kita lihat ini adalah hasil kromosom yang baru. Inilah yang kita sebut dengan delesi atau penghapusan kromosom. Selanjutnya adalah duplikasi atau penggandaan kromosom. Duplikasi dilakukan dengan menambahkan plastisin pada ujung kromosom A dan memberi label A pada plastisin itu. Setelah segmen kromosom A ditambahkan di ujung kromosom, inilah yang disebut dengan duplikasi. Selanjutnya adalah inversi parasentris. Pada inversi ini terjadi pemutusan pada dekat sentromer. Kemudian kromosom yang putus ini akan berbalik arah sebesar 180 derajat sehingga menjadi DCBA-EFGH dari semula ABCD-EFGH. Selanjutnya adalah inversi perisentris. Pada inversi ini terjadi pemutusan, namun pemutusannya terjadi di 2 tempat dan dua-duanya di dekat sentromer. Kemudian kromosom yang sudah putus ini putus kembali dan kemudian bertukar tempat, seperti contohnya seperti ini. Lalu tersambung kembali. Sehingga kromosom tersebut menjadi ABGH CDEF dari semula ABCD EFGH. Kali ini kita akan melakukan percobaan translokasi resiprok. Pada percobaan ini akan dibutuhkan kromosom dan sentriol buatan laki. Ini akan membentuk 2 kromosom non-homolog yang bisa dibedakan dari warna plastisin dan juga segmen kromosom yang berbeda. Kromosom non-homolog yang pertama akan diberi nama segmen A, B, C, D, E, F, G, H. Pada kromosom non-homolog yang kedua, segmen akan diberi nama P, Q, R, S, T, U, V, W. Pada translokasi resiprok, kromosom non-homolog yang pertama terjadi pemotongan di segmen GH. Lalu pada
kromosom non-homolog yang kedua, akan terjadi pemotongan di segmen VW. Setelah terjadi pemotongan seperti ini, mereka tidak akan balik ke rumahnya masing-masing. Namun, segmen GH akan berpindah pada kromosom non-homolog yang kedua dan segmen VW akan berpindah kepada kromosom non-homolog yang pertama seperti ini. Sekian dari kelompok kita dan terima kasih.